Bismillahirrahmanirrahim. Bil jar wa tanwin wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasan. Idza fa'ata wa atat wa yaf'ali wa nuni akhidun nafi'in siwa man harfu kahil wa fi'un fi'un mudhari'un yalinan bayashan. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal atau lil ismi tamyizun hasal. Sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Kita ini masih membahas daripada kalimat dan definisi kalimat dan yang berkaitan dengan kalimat sudah kita terangkan, dan kalimat tersebut setelah diteliti oleh para ulama maka mereka memperdapati di dalam kalam Arab, di dalam pembicaraan orang-orang Arab, kalimat itu cuma ada 3, yaitu adalah isim ataupun fi'il ataupun daripada huruf. Karena yang dimaksud dengan kalimat yaitulah gaulun mufrad, atau dengan bahasa lain lafdun wudi'a li ma'nan mufradin. Dalam artian kalimat itu adalah sesuatu yang mengandung daripada makna. Nah, terus makna kalau seandainya dia dalla fi nafsihi atau dalla fi nafsiha, menunjukkan di dalam dirinya sendiri, maka kita katakan itu isim atau fi'il. Yang membedakan antara isim sama fi'il yaitu apa? Dalla ala ma'nan fi nafsiha. Kalau isim walam taqtarin bi ahadil azminatis salasah. Kalau isim waqtaranat bi ahadil azminatis. Kalau fi'il waqtaranat bi ahadil azminatis salasah. Adapun huruf, maka kita katakan itu dalla ala ma'nan lakin bi ghairih, ya, dengan sesuatu yang lain. Jelas itu ya? Nah, jadi kalimat itu kalau dalla ala ma'nan fi nafsih, maka kita isim atau fi'il. Kalau dalla ala ma'nan fi ghairih, maka itu adalah huruf. Terus fi nafsih, kalau seandainya lam taqtarin bi ahdil azmiyatis salasah, itu isim. Kalau iqtaran bi ahdil azmiyatis salasah, maka kita itu adalah fi'il. Itu adalah seperti yang kita terangkan alamat isim secara maknawi. Nah, jelas itu ya. Makanya seperti yang kita terangkan kemarin, kalau orang Arab mereka lebih gampang dengan alamat maknawi ini. Karena kullu ma tashufuh, kata orang Arab itu, setiap yang kau lihat itu adalah isim katanya. Jidar, bab, nafidah, atau dulab, atau mukayyafat, atau bilat, dan lain sebagainya. Itu semua sesuatu yang kita lihat. Insan, kita lihat, itu isim. Jelas itu ya. Nah, adapun fi'il, maka kita katakan dia hadas, sesuatu kejadian. Enggak ada kelihatan itu kejadian itu. Daraba Zaidun, apakah kelihatan kejadian tersebut? Asarnya ya kelihatan, asarnya wa huwa darab. Tapi kejadiannya tersebut enggak kelihatan. Nah, kejadiannya itu fi zamanil madhi atau mustaqbal atau hal. Itulah yang membedakan antara fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr yang akan datang. Nah, terus kemarin kita terangkan di sini yaitu adalah apa? Naam, bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Jelas itu ya. Jadi bil jarri itu muta'alliq ke bihasal, ke hasal ya. Hasala bil jarri ya. Wa lil ismi itu khabar. Naam. Wa tamyizun mubtada. Jadi apa? Tamyizun mubtada. Jelas itu ya. Tamyizun lil ismi hasala bil jarri wat tanwini wan nida wa al dan lain sebagainya. Dan juga sudah kita terangkan yang dimaksud dengan bil jarri yaitu apa? Bigabulil kalimati amalal jarri wa alamatal jarri, ya. Bahwasanya kalimat tersebut menerima daripada amal jar. Amal jar dengan idhofat, dengan huruf jar, itu amalul jar namanya, atau bittabaiyah. Itu namanya amalul jar. Jelas itu, au alamatil jar. Jelas itu ya. Yaitu adalah seperti yang kita terangkan apa namanya? Kasrah itu. Kasrah itu adalah alamatul jar. Jelas itu ya. Jadi karena kalau kita katakan bil jarri bidukhuli harfil jar doang, idhofat enggak masuk. Atau yang majrur dengan ya, gimana? Majrur dengan ya,
Ini termasuk daripada alamatul jar. Alamatul jar ada dengan ya, ada ya, dengan kasrah, jelas itu ya. Itu alamatul jar. Tapi kalau kita katakan bidukhuli harfil jar doang nggak masuk akhirnya. Yang lain-lain itu. Ayo terus. Dan kita terangkan wat tanwin itu juga alamat daripada isim. Ini seperti yang kita terangkan kemarin, alamat secara zahir yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Ayo wat tanwin, dan seperti kita terangkan tanwin itu ada 10 ya. Tapi yang dimaksud dengan tanwin di sini yaitulah cuma 4 tanwin. Yaitu adalah kemarin yaitu adalah apa? Tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin mugabalah, sama tanwin iwad. Yang mana tanwin iwad itu terbagi 3. Dan sisanya yaitu adalah tanwin tarannum. Nah, ada juga namanya tanwin al-ghali. Ada juga namanya tanwin lil hikayah. Ada juga namanya tanwin lid darurah. Ada juga namanya tanwin lit tanasub. Ada juga namanya tanwin lisyudzuz. Totalnya berapa? 10. Jelas itu ya. Nah, tapi yang kita pengen di sini cuma 4 tanwin, yaitulah tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin mugabalah, sama tanwin iwad. Dan sudah kita terangkan kemarin satu persatu. Aiyah. Terus kita pindah ke masalah setelahnya. Bil jarri wat tanwini wan nida. Jelas itu ya. Wan nida. Maksudnya apa? Kata para ulama, al-aula ketika kita katakan wan nida itu bukan dengan bigobuliyain nida, dengan bisa menerima daripada ya nida. Enggak. Bin nida ini maksudnya apa? Dengan bitalabil iqbal. Hakikahnya itu. Maksud bin nida ini adalah bitalabil iqbal. Ya. Mau dengan ya atau ihda akhawatiha. Karena nida ini enggak cuma ya. Bahkan akhawat-akhawatnya itu juga kita katakan apa? Termasuk daripada nida di sini. Jelas itu ya. Naam. Jadi yang dimaksud dengan bin nida apa? Wat tanwin bil jarri wat tanwin wan nida ay bi talabil iqbal. Jelas itu ya. Mau dengan ya atau saudara-saudaranya yang lain. Naam. Terus akhirnya di sini timbul pertanyaan, kok kenapa nida itu min alamatil isim, min khususiyatil isim? Maka kita jawab, karena nida ini atau munada itu fil hagigah dia maf'ul bih, dan maf'ul bih la yakunu illa isman. Nggak ada maf'ul bih selain daripada isim. Maf'ul bih pasti isim. Jelas itu ya. Wal ismul mansub al fadlah. Jelas itu ya. Yaitulah isim mansub yang fadlah, yang waqa'a alaihi al fi'il. Itu maf'ul bih kan. Nah, nida talabul iqbal biyain ihda akhawatiha fil hagigah maf'ul bih. Kenapa? Karena seperti yang akan datang di babun nida disebutkan apa? Ia itu menggantikan daripada ad'u. Ia itu menggantikan daripada ad'u. Ketika kita katakan ya Abdullah, maknanya apa? Ad'u Abdullah. Saya memanggil kepada Abdullah. Ketika dia manggil apa? Talabul iqbal akhirnya. Dia menuntut agar Abdullah menghadap kepada dia. Jelas itu ya. Itulah kenapa kita katakan bahwasanya munada ini min khawasil asma. Karena apa? Karena dia munada itu fil hagigah maf'ul bih. Wal maf'ul bih itu la yakunu illa isman. Ya, illa isman, kecuali isim. Naam. Jelas itu ya? Naam. Aiyah. Terus bil jarri wat tanwini wan nida wa al, ya. Terus di antara daripada alamat isim juga al. Sayati nanti di bab ma'rifah apa yang dimaksud dengan al di sini, apakah hamzahnya doang ataukah lamnya doang, ada khilaf nanti. Biar kita nggak membahas daripada itu, kita membahas daripada alamat isim dulu. Kata para ulama, yang dimaksud dengan alif lam di sini dulu yaitulah alif lam al mu'arrifah. Satu, alif lam yang bisa memakrifahkan. Seperti rajulun awalnya nakirah, dimasuki alif lam jadi ma'rifah. Yaitu apa? Itu al mu'arrifah namanya. Yang kedua yaitulah al zaidah. Jelas itu ya. Karena kenapa kok kita katakan seperti itu? Karena alif lam itu di dalam bahasa Arab ada 4. Ya. Nanti ada lagi pembagiannya ada 20. Tapi maksudnya secara global alif lam itu ada 4. Ada alif lam mu'arrifah namanya, ada alif lam zaidah, ada alif lam mausulah. Jelas itu ya. Ada alif lam istifhamiyah. Jelas itu ya.
Nanti alif lam mu'arrifah atau zaidah nanti itu ada terbagi 20. Saya hati nanti. Tapi secara global dulu kita katakan alif lam itu ada 4 ini dulu. Yaitulah alif lam mu'arrifah atau zaidah atau mausulah atau istifhamiyah. Nah, yang kita pengen menjadi alamat isim cuma 2 ini. Alif lam mu'arrifah atau alif lam zaidah. Gimana alif lam mu'arrifah? Seperti yang kita terangkan tadi, yaitulah rajulun. Kita bilang ar-rajulu, maka rajul tersebut menjadi ma'rifah, bukan laki-laki yang lain lagi, tapi laki-laki yang muayyan, yang ma'ahud fid dzihn atau ma'ahud dzikir dan lain sebagainya. Jelas itu ya? Aiyah. Yang kedua yaitulah az-zaidah. Apa maksud zaidah di sini? Yaitulah dia la yufidu ta'rif alif lam tersebut. Seperti apa? Seperti kita katakan Al-Abbas. Al-Abbas. Ya, Abbas, jelas itu ya. Itu mushtaq daripada abus. Ya, setiap daripada orang yang mukanya nggak enak dilihat, masam terus mukanya, kelihatan masam terus. Ini abus. Abbas syiddatul abus. Jadinya sighah mubalaghah katanya. Abbas syiddatul abus. Masam benar mukanya karena nyaman dulu dilihat. Namanya nyari aja gini. Terus itu Abbas itu. Nah, itu kadang kita ngasih nama orang Abbas tanpa melihat daripada orangnya. Terkadang orangnya ini murah senyum, enak dilihat, namanya Abbas. Jelas itu ya. Nah, tapi kadang katanya orang ini emang aslinya mukanya nggak enak sudah dilihat ini. Terus apa? Namanya Abbas lagi. Akhirnya kita panggil bukan Abbas, Al-Abbas. Jelas itu ya, Al-Abbas. Karena alif lamnya ini zaidah, bukan yufidu ta'rif, tapi apa? Lilamhil asal, kama sayati. Lilamhil asal apa? Dia ketika kita tambahin alif lam, kita kembali kepada makna aslinya, kepada makna hakikahnya. Dalam artian apa? Abbas ini nggak cuma namanya Abbas, tapi emang orangnya Abbas beneran. Jelas itu ya? Nah, mafhum itu ya? Nah, itu maksudnya. Berarti apa? Alif lamnya itu karena apa? Abbas itu nama orang, itu sudah ma'rifah. Dimasuki alif lam, itulah yufidu ta'rif lagi. Karena apa? Nggak mungkin tahsilul hasil itu. Nggak ada istilah tahsil hasil. Gimana misalnya tahsil hasil ini apa namanya, pintu sudah ketutup, tutup pintu padahal pintunya sudah tertutup, bisa? Nggak bisa. Kenapa? Itu namanya tahsilul hasil. Pintu yang sudah tertutup kita tutup lagi nggak bisa, tahsil hasil. Beda kalau pintu kebuka kita suruh tutup mungkin. Jelas itu ya. Sesuatu yang ma'rifah nggak bisa dima'rifahin lagi. Terus alif lamnya apa? Alif lamnya dikatakan zaidah. Jelas itu ya. Nah, ini apa? Juga min alamatil isim. Jelas itu ya. Maka yang dimasuki itu isim juga. Adapun alif lam apa namanya? Mausulah. Maka alif lam mausulah itu nanti kama sayati khilaf baina Ibn Malik sama selainnya. Jelas itu ya. Nah, menurut Ibn Malik alif lam mausulah itu bisa masuk ke fi'il mudhari'. Bisa masuk ma anta bil hukmi turda. Ma anta bil hakami turda. At-turda, turdanya itu fi'il mudhari' katanya. Dimasukin alif lam. Saya hati nanti kalam alaih. Tapi alif ala kulli hal di sini alif lamnya masuk ke mana? Oh, katanya masuk ke dalam fi'il mudhari'. Nah, Ibn Malik mengatakan ini bukan alamatul isim alif lam mausulah ini. Makanya bisa masuk ke fi'il mudhari'. Jelas itu ya? Dia sebab khilafnya saya hati nanti. Apakah makna daripada ikhtiar sama darurah? Makna ikhtiar apa? Makna darurah apa? Apakah ma la takun lahu manduhah? Apakah hatta lahu manduhah? Gimana itu? Saya hati nanti. Intinya alif lam mausulah itu ada khilaf. Apakah dia min khawasil asma apakah tidak? Ya, nanti pas alif lam mausulah kita terangkan bitawassu' nanti. Tapi intinya secara global dulu alif lam mausulah itu inda Ibn Malik bukan daripada alamatul isim. Karena apa? Dia bisa masuk ke fa'il mudhari' secara ikhtiar walaupun bukan darurah sya'riyah. Walaupun bukan darurah sya'riyah. Jelas itu ya. Yang terakhir adalah apa? Alif lam istifhamiyah. Ya. Alif lam istifhamiyah itu bisa masuk ke fi'il madhi bahkan. Enggak cuma ke fi'il mudhari' dan selainnya. Dalam artian apa? Contohnya kalau kita katakan apa? Al fa'alta, maknanya apa? Hal fa'alta. Nah, ini alif lam namanya apa? Istifhamiyah. Karena hamzah ini badalan anil ha di dalam hal. Jelas itu ya? Al fa'alta. Sudah ente kerjakan. Maksudnya hal fa'alta, al fa'alta itu. Maka itu masuk ke fi'il madhi atau
hal yaf'alu fulan, al yaf'alu fulan. Itu istifhamiyah. Makanya itu bukan daripada alamat isim. Ala kulli hal. Yang kita maksud di sini alamatul isim apa? Bil jarri wat tanwini wan nida. Sudah paham maknanya tiga tadi? Wa al yaitu adalah al mu'arrifah sama al zaidah. Duna al al mausulah karena itu bisa masuk ke fi'il mudhari', wa sayatil kalam alaih bitawassu' dan al istifhamiyah. Karena itu sama dengan hal yang mana itu masuk kepada fi'il madhi, mudhari' dan lain sebagainya. Naam. Jelas itu ya. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin. Yang terakhir yaitu adalah musnad. Jelas itu ya. Dia istilah fuqaha ada musnad, ada musnad ilaih. Jelas itu ya. Ada musnad ilaih. Kalau istilah balaghiyin mereka pakai istilah mahkum alaih sama mahkum bih. Kalau istilah manatigah mereka pakai istilah mahmul sama maudhu'. Ini sama maknanya ini, nggak ada beda. Bahasa Indonesianya, biar gampang loh, kita kembali ke bahasa Indonesia dulu. Yaitu adalah bahan bahasan sama apa yang kita bahas di dalam pembahasan tersebut. Contohnya ya, kita kasih contoh. Apa pembahasan kita hari ini? Pembahasan kita hari ini yaitu adalah tentang Z, misalnya ya. Berarti apa? Z ini adalah pembahasan kita. Apa Z ini? Oh, Z ini orangnya pinter. Oh, Z ini orangnya faqih. Oh, Z ini orangnya nahwi. Oh, Z ini luar biasa. Dia luar biasa. Semua daripada ilmu mencakup. Berarti apa? Ini namanya pembahasan dan ini apa yang dibahas. Nah, ini secara bahasa Arab namanya pembahasan itu namanya maudhu'. Maudhu' ya, pembahasan. Jelas itu ya. Mahmul yaitulah apa yang kita bahas di sana. Di dalam ini istilah manatigah. Kalau istilah nahwiyin, pembahasan atau maudhu' ini yaitulah musnad ilaih. Musnad ilaih. Musnad itulah apa yang kita bahas. Coba kita lihat ya. Zaidun qama. Zaid sekarang lagi berdiri. Z sudah berdiri. Berarti apa? Z yang kita bahas dan dia sekarang lagi berdiri. Berarti apa? Z adalah musnad ilaih atau maudhu'. Jelas itu ya. Dan qama adalah apa? Musnad atau mahmul. Jelas itu ya. Istilah balaghah apa? Hakamta 'ala zaidi bil qiyam. Berarti apa? Mahkum alaih yaitu adalah musnad ilaih, mahkum bih yaitu adalah musnad. Jelas itu ya. Nah, makanya para nahwiyin dia memakai kata-kata musnad ilaih sama musnad. Kenapa? Seperti ini. Kalau kita katakan Zaidun qama tadi, apa berarti? Asnadtal qiyama ila Zaidin. Asnadtal qiyama ila Zaidin. Telah kita sandarkan atau kita nisbahkan suatu kejadian yang telah berdiri kepada siapa? Kepada Zaid. Makanya musnad ilaih namanya. Li'annaka asnadta ilaihi al-qiyama. Berarti ini qiyam adalah musnad. Coba kita balik ya. Qama Zaidun. Apa maknanya? Asnadta al-qiyama ila Zaidin juga. Dalam artian apa? Musnad ilaih itu ada dua. Yaitulah mubtada atau fa'il. Khabar itu musnad. Jelas itu ya. Fi'il itu musnad. Makanya alamatul isim yaitulah musnad ilaih, bukan musnad. Nah, terus gimana Ibn Malik bilang seperti itu? Wa musnadin. Maka kita katakan yang dimaksud dengan Ibn Malik musnadin ay musnad ilaih. Jelas itu ya, bukan musnad. Karena kita tahu tadi sudah. Kalau musnad itu bukan alamat khusus lil isim. Musnad itu bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Seperti tadi. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Asnadtal qiyama ila Zaidin. Berarti apa? Zaid adalah musnad ilaih, isim ya. Al-qiyam isim juga musnadnya. Tapi kalau kita katakan Zaidun qama, asnadta ila Zaidin al-qiyam, kita katakan musnadnya fi'il. Atau kita balik, qama Zaidun, asnadtal qiyama ila Zaidin, qamanya fi'il. Musnad ilaihnya yaitulah fa'il, yaitulah isim. Makanya musnad ilaih itu pasti isim sudah. Tapi kalau musnad belum tentu isim. Terkadang fi'il, terkadang isim dan lain sebagainya. Jelas itu ya. Naam. Mafhum itu? Jelas. Jadi kata-kata musannif apa? Wa musnadin maksudnya apa? Musnad ilaih. Nah, kembali kita ke istilah balaghiyah sekarang. Apa istilah ulama balaghah? Yaitulah mahkum alaih, mahkum bih. Zaidun qaimun. Hakamta ala Zaidin bil qiyam. Hakamta ala Zaidin bil qiyam. Jelas itu ya? Hakamta ala Zaidin bil qiyam. Telah engkau hukumi atas Zaid
bahwasanya dia berdiri. Ada mahkum alaih, ada mahkum bih. Makanya mahkum bih itu masuk ke semua fi'il atau isim. Tapi kalau mahkum alaih khusus isim. Makanya kalau kita katakan daraba Zaidun Amran, jelas itu ya. Hakamta ala Zaidin bidurbi Amrin. Hakamta ala Zaidin bidurbi Amrin. Jelas itu ya. Mahkum bihnya apa? Fi'il di sini. Mahkum alaihnya isim. Jelas itu ya. Naam. Terus apa? Pakai kalau istilah manatigah ini. Karena mereka ilmu logika, makanya istilahnya bukan pakai musnad ilaih, mahkum alaih dan sebagainya. Mereka secara logika. Siapa pembahasan? Itu yang ada yang harus kita gambarkan sekarang di logika kita apa? Maudhu'nya dulu. Gimana maudhu' ini? Kejadiannya apa aja yang terjadi kepada diri Z? Paham itu ya? Makanya mereka nggak pakai istilah mahkum alaih, mahkum bih. Soalnya ilmu logika. Jadi yang penting di logika kita ada masuk dulu zat yang bakalan kita bahas. Jelas itu ya? Nahu apa nahu? Oh, nahu yaitulah ilmu alatin yu'inun nas atau yu'inut talabata ala qiraatil kitab. Jelas itu ya? Berarti apa? Nahu adalah maudhu'. Mahmulnya yaitulah kita mengkhabarkan bahwasanya kitab ini membantu bagi orang-orang untuk membaca daripada kitab. Jelas itu ya? Naam. Mafhum itu ya? Antara istilah ini. Jadi apa? Wa musnadin ay musnad ilaih. Apa kata beliau? Lil ismi tamyizun hasal. Tamyizun hasala lil ismi atau tamyizun lil ismi hasala bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin. Jelas itu ya? Cara kita membedakan antara isim dengan fi'il yaitulah seperti yang kita terangkan. Bala Ibn Hisham ketika menerangkan daripada alamat isim yaitulah musnad ilaih. Kata beliau, wa hadza anfa'ul alamati lil isim. Ini kata beliau paling berfaedah maknanya, alamat daripada isim. Karena apa? Karena kalau kita teliti, misalnya di dalam kita katakan darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Saya pukul Zaid. Darabtu apa? Fa'il. Fa'il harus isim ya. Apa alamat isimnya? Alif lam? Bukan. Tanwin? Bukan. Dimasuki harf jar? Bukan. Dimasuki nida? Enggak. Apa alamatnya? Musnad ilaih. Nggak ada alamat lain kata beliau kecuali musnad ilaih. Makanya anfa'ul alamat. Kalau nggak ada musnad ilaih, kita nggak bisa ngomong ini. Apa alamat daripada tak di dalam darabtu? Darabtu Zaidan. Jelas ya. Tapi karena darabtu dia adalah musnad ilaih, maka kita isim. Ini isim dhamir. Maka kita katakan isim dhamir akhirnya. Jelas ya. Hakadha galahu Ibn Hisham di syarah beliau Alal Ghatar dan Sudur. Wa hadza anfa'ul alamat lil ism gitu beliau. Soalnya wa bidzalika na'rif ismiyata nahwi ta al mutakallim atau khitab atau ini yang muttasil dengan fa'il madhi. Jelas ya. Di isnad alamat domir tadi isnad ya. Isnad ya. Yang dimaksud isnad ilaih. Karena seperti kita terangkan tadi, kalau isnad itu nggak khusus daripada isim. Isnadnya fi'ilnya sebenarnya. Itunya musnad ilaih. Nah. Atau kalau dinisbahkan maknawi bisa ya? Yang tadi. Kenapa? Dinisbahkan ke maknawi. Ke maknawiyah? Iya. Bisa. Iya, bisa. Bisa lah. Iya, bisa. Soalnya zat mutakallim ada. Aku kan. Iya, aku zat mutakallim. Tapi maksudnya anfa'ul alamat di dhahir. Ya, di dhahir. Adapun alamat lil isim, sebenarnya paling anfa' itu maknawi yang kita terangkan tadi. Kullu ma tashufuh, setiap yang ada di hadapan engkau yang kau lihat itu adalah isim katanya. Tapi kalau seandainya orang nggak paham bahasa Arab ini gimana? Iya. Ini mana musnad ilaih? Ini musnad ilaih, ini isim ini. Jelas itu ya? Bisa ke maknawiyah. Bisa ke maknawiyah. Nah, terserah kita mau milih mau maknawiyah ataupun lafziyah. Iya. Kalau kita mau ke maknawiyah karena ini zat mutakallim ada. Tapi kalau secara lafaz ini tadi, yaitulah dia musnad ilaih. Nah, sahih. Tamam gitu ya, jelas itu ya. Kalau pernah dulu dikasih Syekh bin Sumit ngajar fawaidun nahwiyah. Emang benar, kalau kita kasih alamat dhahir, gak paham orang Arab itu. Kebetulan santrinya orang Arab, Badui ini apa. Udah, kita bilang ada alamat yang lebih gampang. Kullu ma tashufu isim. Jidar, isim. Oh iya, isim. Syubak, isim. Oh iya. Udah. Oh, mukayyafat isim. Ini isim. Paham langsung dia. Tapi kalau pakai alamat yang dhahir agak sulit mereka. Nah, kalau sudah tahu makna mereka baru ini. Oh, ini kita katakan isim alamat maknawiyahnya ada sudah.
alamat zahirnya apa? Nah, baru kita tambahin. Seperti al-jidar, kita katakan apa? Jidar ini kullu ma tasawwuf. Kita lihat sudah. Lahu ma'nan fi dzatihi wa lam takun bi ahadits min salasah tadi ya. Terus apa? Ada tambahan, yaitulah alif lam. Jelas itu ya. Jidarun, kita katakan apa? Jidar itu isim karena engkau tasawwuf tadi. Tambahannya tanwin. Jelas itu ya. Terus apa? Ya Zaidu, kita katakan Zaid tasawwuf. Ziyadahnya tambahannya itulah talabul iqbal. Darabtu tasawwuf mutakallim ini. Terus apa tambahannya? Ya itulah musnad ilaih. Hakadha. Sido itu Ya. Nama isim itu setiap benda itu isim. Setiap benda. Nah, setiap benda. Itu metode al-miftah. Iya. Nah, setiap benda apa aja gitu. Setiap benda. Sahih, benar juga itu, setiap benda. Nah, setiap benda itu isim. Apapun benda. Seperti yang tadi, jidar, benda semua. Nah. Wah, sama aja itu. Atau dengan istilah yang gampang itu. Setiap yang kita lihat itu isim sudah. Sebutin aja, tanah, apa lagi? Pohon, langit. Oh, langit bahkan. Sama, isim. Arad, isim. Nujum, lihat. Oh, isim. Nah, sahih. Tamam, sama aja. Mau pakai ini, pakai itu. Mungkin lebih gampang dipaham di sana dengan istilah benda itu tadi. Kalau di Hadramaut itu lebih gampang dipaham karena anak kecil tadi. Setiap yang kamu lihat, udah. Apa aja dah yang lihat. Mau gimana bentuknya, mau gimana manusia, jin, manusia. Masuk rumah isim semua itu. Tamam, akhir. Sidogiri ya. Di apa? Ada juga metode nahwu. Oh, metode nahwu ya. Tamam. Setiap benda itu isim. Nah, sahih. Nah, aywa, sahih. Nah, tamam. Terus ya, mafhum itu ya, jelas itu ya. Nah, setiap benda itu isim. Naam, apa tadi? Aywa. Intinya musnad ilaih itu anfa alamah dari isim tadi. Tapi di sini ada iskal. Apa iskalnya? Yaitu adalah kita katanya dengar daripada kalamul Arab apa? Mereka baca tasma'ul mu'aidiyya khairun min antarah. Jelas ya? Tasma'ul mu'aidiyya khairun min antarah. Gimana ini maksudnya? Tasma'ul mu'aidiyya khairun min antarah. Sami'a yasma'u. Tasma'u itu lil khitab ya. Tasma'u apa ini? Fi'il mudhari' ya. Tasma'ul mu'aidiyah. Tasma'u fa'ilnya adalah dhamir di dalamnya takdirhu anta mustatir wujuban pastinya. Maf'ulnya apa? Al-mu'aidiyah. Gampang ini ya. Ketika kita mendengar tasma'ul mu'aidiyah biasa masih. Tapi setelahnya apa? Dibilang khairun min antarah. Lebih baik daripada kalian lihat. Khairun ini apa i'rabnya? I'rabnya khairun khabar. Khairun min antara. Khairun itu khabar. Setiap khabar pasti ada mubtadanya. Mana mubtadanya? Mana katanya? Nggak ada kecuali tasma'. Gimana ini? Tasma'u musnad ilaih berarti kalau dia mubtada. Gimana mubtada kok fi'il? Maka mereka menjawab sebenarnya bacaannya bukan tasma'u, tapi apa? Tasma'a. Tasma'al mu'aidiyya khairun min antara. Tetap fi'il mudhari'. Tetapi apa? Dia mansub bi an mahdhufah. Muawwal jadinya. Jadi dia fi'il tapi isim muawwalan. Jadi dia itu walaupun secara zahirnya fi'il tapi muawwal bil isim. Jadi apa? Seakan-akan dia bilang apa? Antasma'al mu'aidiyya khairun min antara. Dibuang an, enak aja, dibuang-buang aja. Nggak ada yang menunjukkan. Oh, kata siapa nggak ada menunjukkan? Ada. Yaitulah khairun min antara. Antara. An yang setelahnya menunjukkan daripada an yang di depan dibuang. Ada an setelahnya itu. Makanya kita katakan itu apa namanya? Isim. Tapi isim muawwal. Ala kulli hal. Berarti apa? Yustafad minhu. Kita katakan bahwasanya setiap daripada musnad ilaih pasti isim. Mau sharih ataupun muawwal. Mau sharih atau muawwal. Seperti Zaidun Ghaimun sharih. Tasma'al mu'aidiyyu khairun min antara. Itu tasma'ul mu'aidiyya khairun min antara. Itu muawwal.
Makanya kata Ibn Hisham nggak ada iskal ini, nggak ada iskal. Ghaflah an takdirian aja katanya. Orang-orang yang iskal ini, kalau dia ingat ada antara ini tasma', mungkin kita katakan itu adalah apa? Isim. Apa mu'aidi? Mu'aidi ini burung yang suaranya bagus tapi buruk rupa. Tasma'al mu'aidiyah khairun min antara. Kita mendengar suaranya, enak luar biasa merdunya ini. Burung mu'aidi ini. Tasma'ul mu'aidiyah khairun min antara. Tapi kalau lihat kita bakalan malas lihat. Makanya kita mendengar lebih baik daripada melihat burung tersebut. Jelas itu ya. Tasma'al mu'aidiyah khairun min antara. Kita mendengar daripada burung mu'aidiyah karena suaranya merdu lebih baik daripada melihat wujud bentuknya. Mungkin karena kita lihat karena jeleknya, mungkin akhirnya kita nggak nafsu lagi dengar suaranya. Dah lebih baik nggak usah dengar. Ya. Ini katanya orang Arab menjadikan masal bagi setiap orang-orang yang fasik. Gimana? Orang-orang yang khabarnya luar biasa di luar. Ini luar biasa alim, wali, ini apa dan sebagainya. Ternyata pas ketemu tidak seperti yang dikhabarkan. Dah tasma'ul mu'aidiyah khairun min antara. Kita dengar aja lebih baik daripada orangnya. Soalnya banyak i'tirad, nanti banyak ini, banyak itu dan sebagainya. Dah. Itu masal daripada orang-orang yang fasik katanya, orang-orang yang munafik dan sebagainya. Soalnya apa? Di hadapan kita khobarnya kan orang khobar. Luar biasa, fulan itu alim, nahwi, faqih, ini dan sebagainya. Pas kita duduk, ya Allah, baca aja belepotan ternyata dia. Hukum fikih sembarangan. Masalah ini pokoknya semaunya dia. Tasma'ul mu'aidiyah atau tasma'al mu'aidiyah khairun min antara. Enggak usah lihat dah kita orangnya. Cukup kita dengar aja sudah. Jelas itu ya? Nah. Dan ini katanya isyarah daripada hadisnya Rasulullah SAW, khabarul fasiqi khairun min khuburihi wa khuburul mu'min khairun min khabarihi. Khabarnya orang fasik itu lebih baik daripada hagigahnya. Khubur itu maksudnya hagigatul insan, orang sebenarnya. Khabarnya luar biasa di luar. Sampai ketika kita lihat, ketika duduk sama dia nggak ada apa-apanya ternyata. Ini orang-orang fasik katanya. A'adhanallahu subhanahu wa ta'ala min dzalik ya. Khabarul fasik khairun min khuburihi. Tapi apa? Wa khuburul mu'min khairun min khabarihi. Adapun orang mukmin as-shadiq, khabarnya biasa-biasa aja. Pas kita duduk sama orangnya, ketemu sama orangnya, ternyata luar biasa. Hakadha al-mu'min. Jelas itu ya. Kalau seandainya kita mendengar khabarnya, wow juga, mantap khabarnya. Ketika kita duduk, ternyata sifatnya itu nggak ada apa-apanya masih ketimbang orangnya ketika kita temui. Jelas itu ya. Makanya Rasulullah SAW itu kalau kita khabarkan luar biasa khabarnya. Kita duduk sama Rasulullah SAW, itu nggak ada apa-apanya khabar itu. Hakadha al-mu'minus shadiq katanya. Jelas itu ya. Makanya dulu pas daras Alfiyah ini, ada orang dari Doan, Badui ini. Dia pernah dengar Syekh Abdullah bin Sumait, alim, faqih katanya, ini luar biasa ya. Jadi dia khabar luar biasa sudah di Doan. Akhirnya penasaran dia. Dia ini luar biasa juga, nahwi juga orang, tapi Badui dia. Dia mungkin adrok zaman Habib Hasan gitu. Gimana sih Abdullah bin Sumait ini gimana? Akhirnya dia nyari-nyari pagi-pagi sekaligus hadir madras gitu. Nyari, mana halagoh Syekh Abdullah bin Sumait di sana katanya. Duduk dia. Dari awal sampai akhir nggak tidur, melek dia, suka dengerin. Akhirnya pas duduk, khuburul mu'min khairun min khabarihi. Saya dengar khabar antum ini, asad firribat ini, ini singanya di ribat ini, nahwi, alim, faqih ini. Ternyata setelah saya duduk nggak ada apa-apanya khabar itu. Jauh keterangan engkau lebih baik daripada orang yang bilangin. Al-mu'minus shadiq. Naam. Aiyah, hakata. Terus apa? Bil jarri lil ismi tamyizun hasal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.